Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan gangguan-gangguan dalam sistem pencernaan. Sembelit, yaitu gangguan yang terjadi akibat penyerapan air di usus besar secara berlebihan. Akibatnya feses menjadi keras. Gangguan ini dapat terjadi karena produksi asam lambung yang berlebih. Gejala dari gangguan ini yaitu terasa mual dan perih pada lambung. Untuk menghindari gangguan tersebut dapat dilakukan dengan pola makan yang teratur dan tepat waktu. Apendisit adalah radang usus buntu. Kondisi ketika usus buntu meradang dan penuh nanah menimbulkan nyeri. Usus buntu adalah sebuah kantong pada usus besar yang manfaatnya tak diketahui. Gejala kondisi ini sering disertai mual, muntah, nafsu makan rendah, demam, dan menggigil. Perawatannya biasanya dirawat dengan operasi dan antibiotik. Jika tidak diobati, akan menjadi infeksi sistematik atau SIS. Hepatitis alkoholik dapat terjadi pada orang yang terlalu mengkonsumsi minuman keras selama bertahun-tahun. Langkah kurang dari 150.000 kasus per tahun Indonesia dapat ditangani oleh tenaga medis profesional. Membutuhkan diagnosis medis, selalu memerlukan uji atau pencitraan laboratorium. Jangka pendek reda dalam jangka waktu harian hingga mingguan. Kritis perlu perawatan darurat. Hanya untuk tujuan informasi, konsultasikan ke otoritas medis lokal Anda. Untuk saran, gejala membutuhkan diagnosis medis. Gejala berupa kulit dan mata kuning seiring dengan bertambahnya ukuran perut karena akumulasi cairan. Ulkus atau radang dinding lambung, yaitu gangguan pada lambung yang disebabkan oleh tingginya produksi asam lambung dibandingkan makanan yang masuk. Wasir adalah vena bengkak dan meradang di rektum dan anus yang menyebabkan ketidaknyamanan dan perdarahan. Wasir biasanya terjadi karena mengejan saat buang air besar, obesitas, atau kehamilan. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan diserap sehingga menyebabkan feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Upaya mencegah konstipasi diantaranya adalah tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, hindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula, seperti makanan manis, keju, dan makanan olahan, karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi. Banyak minum dan makan makanan berserat dapat membantu pergerakan feses dan menambah feses lebih lunak, sehingga dapat menghindari konstipasi. Selain itu juga, peningkatan aktivitas fisik juga membantu mengatasi konstipasi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Gigi berlubang juga dapat menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya karena telah sampai merusak saraf. Selain itu, kita juga harus mengurangi makanan-makanan manis seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Diare biasanya disebabkan oleh virus atau terkadang makanan yang terkontaminasi. Adapun gejala-gejala diare yaitu hilangnya air dan garam-garam mineral dalam tubuh, feses menjadi encer, serta mengalami dehidrasi. Cara untuk mengatasi diare: 1. Menambah asupan cairan. Yang kedua, mengonsumsi probiotik. Yang ketiga, hindari asupan penyebab diare. Tukak lambung itu apa sih? Tukak lambung adalah terjadinya lapisan perut yang terkikis, yang berarti tukak lambung adalah gangguan yang lebih parah dari penyakit MAH. Gejala utama yang dirasakan nyeri atau perih pada perut. Rasa sakit tersebut muncul karena terjadinya iritasi akibat asam lambung yang membasahi luka. Cara mengatasinya: yang pertama, konsumsi makanan probiotik seperti yogurt,
untuk mengatasi bakteri baik. Yang ketiga, lebih banyak makan makanan berserat untuk mengelola asam lambung. Parotitis. Parotitis adalah suatu infeksi virus yang mempengaruhi kelenjar lidah. Parotitis ini dapat kita cegah dengan adanya vaksin. Penyakit ini menyebar melalui air liur yang sudah terinfeksi. Tikus adalah sebuah penyakit pencernaan asam lambung atau empedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. Gejala-gejalanya adalah bersendawa, mual, headburn, batuk tidak berdahak, rasa sakit saat menelan.